Scott ya. Oke, terima kasih yang udah hadir teman-teman. Apa kabar semuanya? Gimana nih keadaan kalian? Buat yang berpuasa, ini selamat berbuka tadi ya. Buat yang tarawih teman-teman kita. Nah, ini sengaja saya rekam juga biar nanti kalian bisa backtest dan review. Nah, teknik ini sebenarnya saya sudah pakai lama dulu ya dari zamannya forex. Nah, kenapa saya nggak pakai lagi? Membutuhkan ini apa namanya? Membutuhkan menunggu momen. Nah, strategi ini cocok untuk kalian yang intraday, bekerja segala macam. Kita cukup lihat candle 4 jam buat latihan ya. Nanti kalian wajib backtest. Nanti strategi wajib backtest. Kalian pahami, harapan saya jangan dihafalin patternnya. Ini bukan soal pattern, saya maunya kalian pahami logika di balik marketnya ya. Nah, strategi ini uniknya saya susun sedemikian rupa, sesimpel mungkin biar kalian tuh bisa. Sebenarnya teknik ini udah ada lama, tapi nggak semua orang tahu dan nggak di-share. Mungkin kalau di luaran sana sudah ada ya, yang nyebutnya CRT, TBS, sering denger ya, CRT, TBS buat anak elit sama crypto class. Aku udah share skemanya. Cuman skemanya tuh emang agak riweh, agak ribet karena agak itu berupa apa ya, berupa modifan mereka. Sebenarnya, tapi ini pendapat saya pribadi ya, nggak efektif, cara-cara mereka kurang kurang kena di poinnya. Nah, kalau yang saya pakai ini saya temuin sendiri. Jadi simple, ada rumus-rumusnya. Oke. Nah, ini sengaja saya bisa open mic buat kalian. Jadi kita bisa ngobrol, diskusi. Saya nggak mau lebih ke, saya nggak mau coaching, mentoring atau apa. Kita semua setara di market, ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Aku buka. Nanti kita tes pakai bukti backtest ya. Jadi harapan saya kalian itu wajib di backtest. Ini saya hapus ya teman-teman. Nah, saya bikinin skematiknya dulu nih teman-teman. Ini kuncinya kenapa nunggu momen. Kita ngambil pucuk fraktal. Apa sih pucuk fraktal? Pucuk-pucuknya yang sebelum harga tuh jatuh atau terbang teman-teman. Harga terakhir kalau di week off tuh after spring. Kenapa spring itu penting? Spring itu kalau di price action mungkin ini ada beda metode ya. Karena ada nyebutnya MPL, maximum pain level, ada namanya sweep liquidity. Aduh, ada yang admit all lagi nggak kelar-kelar. Ada namanya tadi saya bilang apa? Aduh, kok nggak kelar-kelar ya admitnya. Oke, ada yang nyebutnya istilahnya sweep liquidity, ada yang namanya liquidity grab, ada yang istilahnya maximum pain level, ada yang namanya spring kalau di week off gitu. Akhir dari akumulasi whatever tekniknya, saya kasih tahu skematik sederhananya dari semua jelimet-jelimet itu, cuman based on 2 candle. Aduh, admit oleh nggak ada cara otomatis ya teman-teman. Nah, oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi skematiknya adalah ketika dalam suatu candle anggap ini candle ya teman-teman. Ini candle ya. Nah, dalam suatu candle itu kita sebenarnya sesimpel ini konsepnya. Mau teorinya semua, mau apa sih, mau market structure shift, turtle body shift lah, mau MSS lah, mau CHOTS lah, mau MPL flag limit. Sebenarnya konsepnya simple, sederhana. Tugas kita adalah kita menunggu candle kedua kebentuk. Saya nggak peduli body segala macam ya, hafalin ya konsepnya. Nah, kuncinya adalah saya jelasin nanti logikanya di black market. Nah, minimal adalah dia nutup body di sini. Nah, cari semua candle yang bentuknya begini. Kalau buy kebalikannya. Oke, ya, paham ya teman-teman ya. Sesimpel ini. Targetnya di mana teman-teman? Targetnya bisa di sini, ya, atau di sini. Oke. Nah, ini kan yang beredar di market itu variasi ya. Kebanyakan kalau CRT Indonesia nggak begitu tahu ya. Cuman saya sebenarnya nggak ada istilah-istilah CRT. Cuman saya pakai istilah lain biar siapa tahu ada yang hafalin konsepnya. Cuma konsepnya saya lebih sederhana
Semua orang bisa, nggak pakai libet. Nah, paham ya teman-teman yang sampai sini ya? Konsepnya begini, wajib ada candle terakhir body lebih besar dan ekor lebih besar daripada candle kedua. Oke? Hafalin rumusnya. Wajib candle sebelumnya ini lebih besar daripada candle sebelumnya. Ya, ingat baik-baik. Kedua adalah candle kedua ini ya harus tutup candle, close candle. Saya buat rule deh. Ini wajib rule. Candle 1 wajib lebih besar range-nya dari candle kedua. Ya. Nah, yang rule nomor 2-nya adalah candle kedua wajib close candle time-nya. Oke. Rule ketiga, biar RR-nya dapat nih untuk pemula. Rule untuk baru belajar, biar RR-nya dapat. RR itu risk reward ya, teman-teman. Risk reward. Ya. Start begin 4 hours, 4 jam. Oke? Dapat ya. Rule kelima adalah wajib high or low candle ya, sweep it. Sweep. Apa sih sweep itu? Ini harus close high, low, itu harus nge-sweep di candle kedua ya. Kalau dia candle begini gagal ya. Kalau candle begini berhasil. Kalau misalkan dia begini nggak ke-sweep, gagal, nggak masuk. Paham nggak teman-teman sampai sini? Berarti harus in rank ya Minjul ya? Iya betul, tapi itu di time frame kecilnya. Di time frame gedenya nggak kelihatan. Nanti kita bedah ya buat bukti ya teman-teman. 2 candle 4 jam ini aja kalau di breakdown ke 5 menit, 1 menit, or 3 minutes, itu semua pattern kalian lah, semua skematik kalian, mau SMC, ICT, week off, Elliott wave, semua dapat. Inilah namanya fraktal harga. Jadi kalian nggak usah pusing, jelimet, ngapalin segala macam. Kalian harus paham price reading. Ini saya bikinin rumusnya dulu biar kalian paham simpelnya. Dapat ya teman-teman? Ini jadi ini begini boleh nggak? Saya tanya tes kalian buat ngetes. Yo, boleh nggak? Halo, kok nggak ada yang jawab? Boleh nggak begini? Valid nggak? Kok ada yang boleh min? Oke, pintar. Oke, kita lanjut ya. Rule ketiga adalah after close candle, tandai langsung di sini close, sama tandain ini low. Paham nggak sampai sini teman-teman? Paham ya? Nah, tugas kita adalah turunin lower time frame, hanya mengambil sweep liquidity di sini untuk down, target di sini. Ada pertanyaan? Rumus-rumusnya? Kalau satu rule tidak terpenuhi, jangan coba-coba entry. Halo? Iya Minjul, langsung ke chartnya aja Minjul. Iya. Ya tunggu dulu dong, skematik perlu. Ntar langsung chart-chartnya pelangak pelongo. Yang lain ada yang ini nggak? Ada yang bertanya nggak? Paham ya? Oke, penjelasan logikanya sesimpel ini teman-teman. Di time frame kecil, ya, di time frame kecil, ini biasanya dia akan bentuk akumulasi, awalnya open range ya, open range. Habis itu dia akan sweep di sini, ya, spring atau sweep liquidity, MPL atau apapun itu namanya, dia bentuk market structure shift. Set, set, set. Dapat ya teman-teman? Apapun metode kalian, teknikal kalian, saya nggak peduli nama teknikal kalian apa. Paham ya? Dari sini kelihatan buyer in control. Tapi kita terlambat di sini kan, udah selesai kan. Nah, buyer in control di sini dia mau take profit di mana sih? Di sini kelihatan, ketahuan ciri-ciri. Kenapa saya bisa katakan orang take profit sebagian besar di sini? Di sini adalah resisten.
teman-teman. Kalau kalian gituin ke lower time frame, ini kan jadi supply. Ini jadi apa teman-teman? Ini jadi demand. Ini sweep liquidity. Nanti orang-orang price action bilangnya ini sweep liquidity, dia tarik baru di sini flag limit, ya kan? Kalau misalkan dia gagal, apalah istilahnya FTR, fail to return, whatever lah modelnya, saya nggak peduli. Yang jelas dia bentuk satu candle gede gini. Oke. Nah, ketika ini terjadi di sini supply, orang akan taruh liquidity order di sini. Bentuklah liquidity pool. Ada buy, ada sell limit, ada buy stop loss mereka di sini, whatever. Tugas kita adalah kita lihat ketika harga memasuki supply, ngebentuk supply, apa sih yang dilakukan oleh harga? Ketika dia ngambil stop loss, tak ngambil stop loss, tak close candle begini, break valid. Ini seller jual barang gede-gedean, ngambil stop loss orang banyak. Karena ketika stop loss ini kena, kita sebagai yang ini buy stop atau sell stop, kita dipaksa ngejual atau ngebeli barang. Paham ya? Kalau yang sell berarti stop loss kita kan jadi buy. Paham ya konsepnya? Ini lebih ke logika ini sih, lebih ke order market sih ya. Saya kita lagi nggak bahas itu. Nah kalau mau lebih detailnya kan bisa bahas deep. Kalian bisa cari informasi tentang order book atau deep of market. Nah tugasnya habis ini selesai, kita bisa identifikasi di sini. Ketahuan lah kalau ini jadi supply, seller masuk valid. Oke. Nah close-nya di sini teman-teman. Nah kenapa? Kira-kira kalau di sini sell bisa target kisaran tengah atau ini, sesimpel ini. Orang kalau jual, apalagi main di future ya, future menggunakan leverage, dia harus ada target, dia nggak mungkin close di sini. Nah, harga stop di sini. Harga stop di sini artinya ada orang yang close cepet di sini. TP prematur. Oke? Tapi jangan lupakan di sini ada liquidity lagi. Orang buy limit, sell stop segala macam. Otomatis kalau dia nggak bentuk pola begini, abis buyer masuk nih taking profit, tapi break lagi seller di sini. Aduh, admit all ya. Seller masuk lagi di sini, berarti valid seller. Tugas kita. Waduh, apa tuh? Tugas kita adalah kita ngambil sell, target liquidity pool terdekat. Untuk versi buy-nya sama ya teman-teman. Kalau udah paham, kita langsung ke chart. Cukong, off mic, Cukong. Halo? Ya. Itu mantul tuh Cukong, mute minjul. Lagi di luar kayaknya dia. Teman-teman paham nggak? Kalau udah paham, kita langsung praktek ke chart. Rumus-rumusnya, rule-nya. Oke, kita mulai ya. Oke, biar fair, ini kita kita bikin backcast, nggak boleh nyontek. PR-nya terserah kalian. Ayo, mau PR apa? XAU. Gua minjul gold coin. Oke. XAU USD. Kok ini masih ada putar ulang sih ya? Nggak apa-apa lah. Oke. Kita mulai ya, start ya. Kita buka 4 jam. Wah lu, nge-hang. Ya. Ini cocok ya buat yang bekerja nggak sempat mantau segala macam. Ntar aku ajarin itunya, ininya cara ya biar aman. Oke? Kita mulai ya teman-teman. Yang buat telat nanti saya ada rekam videonya, tapi moga-moga nggak rusak videonya ya. Kita mulai. Set. Ini chartnya nggak bagus nih, ada gap. Nah pertanyaan saya, ini masuk rule nggak? Masuk rule nggak? Halo? Enggak, bagus, pintar, lanjut. Nah, masuk rule ya. Aduh, kecepetan kita pencetnya. Tapi nggak apa-apa buat contoh ya. Ini kan 4 jam tadi masuk rule, betul ya, teman-teman? Close candle di mana tadi? Anggap aja ini nggak boleh nyontek, ini belum terjadi nih.
Belum terjadi kecepatan tadi kita mencetnya. Nggak usah bilang oh ini kan udah jadi min candle-nya, nggak. Yang penting rule-nya. Buat apa candle udah jadi tapi rule-nya nggak ini. Cara saya mekanis itu kayak robot, objektif, nggak pakai feeling garisnya. Nah, kita tunggu close candle 4 jam. Close-nya di mana teman-teman? Di sini. Setuju ya? Aduh. Kok nggak enak banget ya magnetnya. Dapat ya rule ya? Kelihatan nggak? Ini kan, ini gue buang deh, ini pusing. Gue buremin. Sepuluh. Nah, kelihatan ya garisnya ya? Close, low. Aduh, susah amat ya. Nah, dapat ya? Ini sebenarnya nggak boleh ini sih, ini udah terjadi ya, nggak apa-apa buat contoh. Kita ke 5 menit langsung. Kenapa 5 menit? Nggak 15 segala macam. Sebenarnya boleh 5 menit, 15 menit segala macam. Cuman kita ngincer risk reward loh. Dapat ya? Nah, ini kita tunggu dia break nih, break body. Break nggak 5 menitnya, teman-teman? Break nggak di sini tadi? Break ya? Halo? Break ya? Kalau break, cari sell langsung. Terserah kalian mau diambil pucuk sini sell, mau dipucuk sini. Yang ini kan buat orang yang nggak sempet ya, buat yang kerja. Yang penting SL-nya adalah, nah ini penting. Jadi kayak robot ya. Ini kan terakhir dia liquidity sweep. SL-nya adalah di sini. Oke. Targetnya mana? Kita kembali ke 4 jam. Aduh, kok nggak gerak? Ngeheng. Gimana sih tadi? Targetnya sebenarnya pendek, cuman di sini. Target pertama. Kita ke 5 menit. Targetnya cuman di mana, teman-teman? Di sini. Nah. Bingung nggak? Dapat nggak? Mekanikalnya udah dapat nggak? Tadi skematik kan udah dijelasin. Nah, ini prakteknya. Minjul. Yang minimal ngebreak itu tuh yang di M5 itu tuh di di H4-nya itu tuh yang week-nya atau close candle-nya ya? H4 wajib close candle. Enggak, yang ngebreak itu loh. Kan Minjul ngomong tadi ngebreaknya ngebreak. M5. Iya, garisnya itu yang mana? Kan ada dua nih. Oh, yang ini week atau yang close candle? close. Oh, close-nya bukan week-nya ya berarti ya? Bukan. Week ini cuman buat validasi aja. Kalau dia udah break body, tembus ekor yang kita garis, itu kuatin konfirmasi. Sebenarnya ini nggak wajib. Dapat ya? Berarti minimal ininya aja ya? Ya. Apa? Oke. Ini ada hubungannya sama high low yang metode order flow, James. Dapat ya? Nah, berarti kalau mendingan pakai ini juga ya, close open close ya daripada high low dong. Kan saya teknik saya kan based on order flow. Order flow itu berdasarkan volume, volume, open close, high low, dan apa? Time. Nah, rumus saya cuman itu doang. Paham ya? Kita tes lagi ya. Win 1, kita balik lanjut 4 jam. Buat yang telat nih, yang telat datang, yang habis taraweh, gak usah khawatir, ada rekamannya. Nanti saya share kan, tonton ulang ya. Kita hapus ya. Kita nggak boleh nyontek nih, biar nggak kecepatan. Saya mencet pelan-pelan deh, biar nggak ini. Truk. Habis nggak sabaran, lemot ya. Valid nggak teman-teman? Masuk nggak rule-nya nih? Sweep, dapat ya? Close candle, open, close-nya di sini, tandain range-nya di sini. Dapat ya? Ini kita belum nyontek nih, nggak meleset, belum. Kita buka 5 menit. Break nggak? Break. Pasang. Aduh. Sell. Targetnya di mana tuh tadi?
Belum ditunjuk Oh, Minjul. targetnya pendek. Kalau targetnya pendek kalian nggak mau ambil, nggak apa-apa ya, jangan diambil ya. Cuman kalau yang ini misalkan saya mau ambil nih TP 1:1 lah, biarin lah SL ya udah gitu misalkan ya. Sebenarnya targetnya pendek sih, kependekan targetnya yang ini. Nggak kurang bagus. Kita tandain dulu ya targetnya ya. Targetnya tadi mana? Cuman segini targetnya. Pendek banget. Kalau mau target lebih kecil kalian bisa ini. Oh Min, tapi targetnya kecil banget Min. Gimana kita pindah ke M1 aja biar SL tipis. Aduh. Admit all. Nah, targetnya sama sih. Targetnya pendek ya, nggak bagus ya teman-teman. Tapi ambil aja nggak apa-apa ya. Buat contoh ya. Astaga, terlambat semua. Ada Kanani tuh. Kanani apa kabar? Kita praktek langsung. Tak. Nah, dapat ya target ya langsung ya. Di 5 menitnya kita dapat target. Oke, 2 kali win ya kita ya. Halo? Nah, kalau nggak nyampe target gimana Min? Ya terserah kalian. Kalau kalian mau keke sampai target ya target. Tapi kalau udah close harian nih, ini kan buat harian ya, buat yang kerja ya. Kalian cek jam 8 atau jam 6 market, oh udah profit nih. Selama belum ada loss nggak apa-apa. Nggak usah pedulin risk reward. Kecuali risk reward itu berlaku buat saya jika kamu udah loss nih. Kamu udah loss $10. Itu kamu entry berikutnya kamu wajib minimal $10 juga. Kalau $5 doang gimana Min? Gak apa-apa, cuman harus bayar $5 profit 2 kali untuk bayar BEP. Tapi kalau belum ada loss gimana Min? ABC close saya nggak masalah, saya nggak peduli. Jadi risk reward itu bukan lihat dari ini, tapi lihat dari equity. Kok beda Min sama teori-teori buku? Peduli amat, saya nggak peduli teori-teori buku karena saya praktisi. Dapat ya? Kuncinya di mana teman-teman? Equity. Ya, kita ngitung RR sama MM-nya di mana teman-teman? Equity juga. Ya, betul. Balance, equity itu balance teman-teman. Makanya balance itu penting. Kalau nggak ada stop loss, bahaya sekali. Kita lanjut ya. Buat Kanani sama lain yang terlambat, nanti ada videonya kok. Kita lanjut ya. Clearin lagi. Ini buat yang baru hadir sama-sama. Ini teman-teman, ini kita nggak hafal candle ke depannya. Kita ambil acak tadi. Jadi kita nggak tahu SL ya udah gitu. Kita praktek lagi ya. Caranya simple banget. Tadi gue mau ngapain sih? Oh lanjutin ya. Nah, masuk rule nggak? Masuk. Oke. Sebenarnya ini juga masuk rule sih, atas bawah. Kalau kayak gini gimana Min? Mana yang mau diambil? Ayo. Bawah. Tandain dua-duanya. Atas bawah. Ini contohnya bagus nih, contohnya bagus nih. Nanti lihat mana yang di sweep di time frame 5 menit. Kalau ini break body, dia naik dulu break body ambil sell. Kalau dia break bawah, break body ambil buy. Dapat ya teman-teman ya. Kecilin 5 menit. Gue bingung. Ini gimana sih tadi? Break. Ayo. Kok aneh ya? Di sini belum apa namanya? Di sini baru close candle. Di sini udah kelihatan hasilnya. Dapat nggak? Halo? Dapat nggak? Ini harusnya kan di sini dulu. Ini break body. Kita ngambil sell. Betul ya di sini ya? Betul ya? Target di mana di sini nih, ya kan? Harusnya ini belum muncul nih kan H4-nya belum ini. Belum muncul yang kedua. Ya, teman-teman ya. Benar nggak sih? Itulah enakan forward test sih sebenarnya. Tapi konsepnya udah tahu ya. Ini mah nyontek namanya. Oke, kita lihat 5 menit lagi. Aduh. Target ya, dapat ya. Oke, kita ulang lagi, lanjut. Winnya 3 ya. Berarti kita lanjut, kita clearin lagi.
Minjul, jujur saya bingung Minjul. Misalnya kalau candlenya hijau, terus ini kan bullish tiba-tiba merah nggak bisa ngebreak high sama low, baru itu masuk gitu ya Minjul. Atau Ya, gimana sih? ya, kalau yang kasus kayak gini sebenarnya kalau kalian kamu bingung nggak usah entry nggak apa-apa. Konsepnya cuma sesimpel ini loh. Pokoknya gue nggak mau tahu ada candle gede, gendut ke atas atau ke bawah, mau merah hijau gue nggak peduli. Kalau candle keduanya dia di sini, close-nya di sini masih pendek begini. Aduh, begini. Ya, dapat ya. Ini harus sweep. Sweep, ini close wajib. Dapat ya, ini harusnya di bawah sini. Udah, tugas gue adalah gue tunggu 5 menit. 5 menit ngapain? Kalau 5 menitnya masuk begini, break, masuk sell. Target mana? Di sini. Dapat nggak? Nah, kalau buy itu tuh gimana Kalau Minjul? buy sama aja kebalikannya. Di sini. Kan face of vice versa. Kebalikannya. Oke. Oh, berarti bahasa kasarnya kalau dia nggak bisa ngebreak di bawah, ya berarti dia naik ke atas gitu aja ya Minjul ya. Ya, dan sebenarnya aku jujuran aja ya, teknik ini yang saya pakai lama di forex ya, sebenarnya saya udah nggak pakai lagi. Saya nggak tahu kenapa ya, sell itu targetnya lebih jauh daripada buy. Konsepnya seolah-olah kalau ini kan ada pengaruh mas spot ya, future juga pengaruh mas spot. Kalau metode yang kayak gini sweep liquidity kesannya tuh yang saya dapat ya, orang beli di sini langsung take profit sini, makanya junamnya cepet. Tapi kalau buy ya teman-teman ya, dia kerangkaknya lama. Kadang drama dulu begini baru nyampe target. Dapat nggak? Hmm. Apalagi makanya metode ini paling cocok di kripto. Sayangnya dulu saya nggak ada itu ya, belum belum main di kripto. Kita ulang lagi ya, kita lanjut ya teman-teman, 4 jam. Buat Kanani apa yang belum yang terlambat nanti ini videonya saya ada rekam. Ntar ada skematiknya di awal rumusnya, ntar kita putar lagi. Ntar habis backtest ini selesai kita review ulang deh skematiknya nanti ya. Buat teman-teman yang terlambat yang habis taraweh atau apa gitu. Set 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 masuk masuk roll nggak? Halo, masuk roll ya teman-teman. Opennya di sini. Nah, patokan di sini yang dia di sini sebenarnya cuman targetnya pendek ya, targetnya di sini lah maksimal. Karena dia patokan ekor di sini. Kita buka ke 5 menit. Oh, das. Targetnya pendek teman-teman. Tapi nggak masalah. Kita cari sell, berarti ini break, kita tunggu retrace di sini. Hop, targetnya di mana? Di sini. Ya, teman-teman. Kita praktekin lagi. Kita running. SL ya udah ya. Tadi kita win 3, lose 0. Saya nggak kejemput ya. Nggak kejemput. Tapi kalau yang sell limit ya udah nggak apa-apa. Sell limit ya udah, cuma resiko SL. Kalau buat saya sih biasa cancel order, nggak kejemput karena udah nyampe target duluan gitu. Oke. Dapat ya konsepnya ya. Oh iya, satu lagi. Ini kan SL di sini, kan market ada spread, slippage atau apa. Itu ini ya teman-teman, jangan tepat ya, jangan tepat di resistennya atau di mana kasih spare dikit. Kalau saya kan pakai Fibo, ini Fibo-nya saya belum setting. Kalau misalkan udah setting, biasa Fibo-nya saya ada 0,5-nya di atas. Misalkan ini saya belum setting sih ya teman-teman. Nah, bolehlah ini ada 0,5 spare. Kayak gini. Ini udah ada yang edit nih, nggak tahu siapa. Ada minusnya harusnya. Tuh ada minusnya nih, minusnya. Ya. Terserah kalian Fibonya kalian bebas, yang penting tambahin 0,5, 0,236, 0,618 nggak apa-apa. Ini untuk apa namanya? Karena ada slippage. Gimana ya jelasin ya? Dapat ya? Ada slippage tuh bit sama X tuh ada selisih. Oke? Kita ulang ya. Kita lanjut.
chartnya nggak bagus, ada gap. Nah, ya sayangnya udah kebentuk langsung. Ini ya teman-teman, masuk rule ya. Ini sweep, betul ya. Ini sweep, tadinya ini saya mencetnya kecepatan runningnya nih. Harusnya ini belum kebentuk, ini ada sweep ya. Close candle di sini. Aduh. Close candle di sini, kita buka time frame 5 menit. Oke. Dia masuk, ada break body. Break body, oke. Nah, intinya tugas kalian adalah cari cari demand di sini, pucuk-pucuk di sini kan pucuk. Terserah kalian mau marking di sini juga nggak masalah, menunggu belinya. Mau di sini nggak masalah, di sini nggak masalah. Tapi saya ragu saya nggak mau presisi banget. Saya kerja juga sibuk, nggak sempet. Gampang, tinggal tarik Fibo dari angka close di sini. Tarik di sini boleh. Ya, konsekuensi SL ya udah, atau saya mau RR gede saya kerja sibuk nggak apa-apa. Ini tarik sampai sini nih, sweep liquidity di sini ya, di time frame 5 menit. Aduh, nah berarti SL di sini gitu. Ya udah, kita running gitu. Lima menitnya nggak ini, langsung aja lah auto ya, kecapek jempol saya, itu jempol lagi. Ada pertanyaan nggak sambil nunggu harga running? Bingung nggak teman-teman? Open mic, ini kita diskusi kok, nggak ada coaching-coachingan kok. Halo teman-teman yang udah hadir. Oke, ini SL ya, saya fair, nggak mau belum nyampe target 1, ini SL gitu. Berarti 3-1, tadi win 3 lose 1. Ada mau tanya nggak teman-teman? Ini kok nggak ada yang open mic? Gue jadi ngobrol sendiri. Halo? Aman, oke. Alif aman, oke. Nah, kita ulang lagi ya, konsepnya sederhana kok. Aduh, ngeheng. Cuman ini kelemahannya menunggu ya teman-teman. Ini saya ngeheng teman-teman. Kenapakah ini? Yuk sambil nunggu dia bergerak, ada yang mau tanya nggak? Oke, gerak. Saya ulang ya konsepnya ya, buat yang terlambat datang ya. Rule-nya tuh. Yang ngambil contoh yang dia ada rule-nya, biar gampang. Rule-nya kayak gini. Ya. Teman yang ini kurang bagus ya, Usahakan kok kayak ekor sebelum ya, candle H4 ya. Ini dia ditembus sama yang candle berikutnya, habis itu dia tutup di sini. Cuman ini kurang bagus, cari candle yang ininya, candle pertama itu bodinya gede, panjang teman-teman. Begini misalkan. Aduh. Anggaplah candle yang ini begini ya, turun tajam, habis itu ada ekor close candle di sini. Nah, tuh kalian langsung tarik close-nya di sini, buka time frame 5 menit. Tunggu candle 5 menit, di chart 5 menit dia break begini. Entry. Targetnya mana? Targetnya di sini, ujungnya di sini nih. Nah, dapat nggak? Bingung nggak? Sesimpel itu kok. Ini cocok buat yang intraday harian. MM-nya gimana Min? MM-nya gampang. Misalkan kalian mau hari ini nih, kalian per 4 jam sekali doang lihat candle enak. Misalkan kalian jam kerja enaknya jam 2 siang. Saya nggak tahu ya kalau kripto ya. Kalau dulu saya di forex kok startnya jam 2 siang aja saya ngelihatnya. Jam 2 siang aja saya mulai pantau. Biasanya saya close itu jam 7, jam 8, tergantung targetnya. Kadang nggak nyampe target, profit saya tutup. Triknya begini. Nanti kamu misalkan masuk di pair apa juga, misalkan kalian udah lihat 3 entry. Satu ada pola kayak gini, buy sama sell. Kalian pasang risk reward minimal 1/1,5 minimal. Udah habis itu lupakan. Dapat ya? Aduh, terlambat nih masuknya.
Habis itu kalian lupakan. Misalkan hari ini saya ada 3 kali entry MM-nya. 2 buy, 1 sell. Ya udah, biarkan begini. Nyampe TP atau SL. Oke. Nah, tapi kan besok ada yang belum kena SL min. Yang hari kemarin entry masih nyangkut. Bodoh amat. Hari berikutnya saya buka lagi. Triknya saya biasanya misalkan saya start, misalkan saya ada $1.000. $1.000 saya bagi 30 hari katakanlah. Berarti per hari bolehnya berapa? 1000 bagi 30. 1000 bagi 30. Saya cuman boleh sehari saya pasang $33 untuk ruginya. Dapat ya? Nah, udah biarin aja. Ini hari esok habis itu. Ini hari esok. Ini belum close semua nih min, masih floating. Bodoh amat, saya buka lagi sebesar $33 lagi dengan teknik yang sama. Kalau forex itu ada 33 pair sampai 35 pair. Kalian bisa cari. Major pair, cross pair boleh, index boleh, commodity boleh. Asal jangan exotic pair ya. Nggak bagus. Kalau crypto lebih enak lagi, banyak kalian bisa pilih. Gunakan teknik yang sama. Gitu. Ada pertanyaan nggak mengenai MM-nya? Nanti equity curve kalian kayak gini loh. Equity curve kalian nanti ketika udah running gini ada kok nggak ada gambarnya, coret-coretnya mana ya? Gini dah, pakai ini aja grafik. Ntar equity curve kalian nggak langsung mulus naik. Hari ke-1 begini, kedua begini, ketiga begini, gini-gini terus. Biarin aja kayak robot, kalian ikutin sistemnya. Nanti kalau memangnya market trending ya, kita kan ngambil untung dari market trending. Kalau memang market trending, ntar per minggu sebenarnya juga udah kelihatan, atau 2 minggu. Nanti per bulan overall harapannya begini goalnya. Dapat ya? Begini. Meskipun nggak mulus ya, nanti ada turun lagi begini. Yang penting kurvanya minimal dia bentuknya eksponensial. Kalau nggak linear naik minimal. Dapat ya? Ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Metodenya simple kok. Mau ulang lagi backtest? Halo? Ini saya ngomong sendiri loh. Halo? Ini yang hadir ada 18 orang, masa nggak ada yang ngomong? Gue ngomong sendiri. Backtest lagi. Ya, oke. Ya, ada pertanyaan nggak? Bingung nggak maksudnya? Kita ganti pair deh ya, biar nggak bosen. BTC lah, karena kan sih ada banyak anak kripto. BTC, USDT. Ini bisa diterapin di semua itu kok. Nah, ini kita nggak nyontek ya, kita nggak tahu nih. Ini bagus nih. Kebetulan close candle di sini pas ya. Ini sweep liquidity kan, cari sell. Close-nya di sini. Aduh, close-nya di sini. Targetnya di mana? Targetnya di sini. Maksimal. Pendek min, ya udah mau gimana lagi. Ini buat contoh ya. Kalian kali kalau misalkan targetnya terlalu pendek ya nggak usah gitu. Kalau kalian merasa ini belum ada yang di break nih. Kita maunya dia break ini ya. Tadi kan 4 jam dia belum di break. Kalau nggak break cancel loh. Di sini kita buka 5 menit. Break dong. Belum, nggak jadi break. Break nih. Nah, kalian SL di sini, TP di sini, min. Tapi SL-nya kejauhan, targetnya ini. Ya udah, kalian kalau ngincar risk reward, ininya kecilin aja. Biar dapat 1:1 loh, let's say gitu. Kalau SL ya udah biarin, lanjutin esok. MM-nya ikutin yang tadi saya bilang. Ini kita ambil ekstrim ya, contoh ya 5 menit ya. Harusnya kan tadi secara teori SL-nya di sini, betul nggak? Cuman targetnya pendek loh. Nah, dapat target. Gitu-gitu aja gitu. Dapat ya. Simple kok, simple. Ada pertanyaan nggak? Gue kalau nggak ada yang ngomong gue jadi males, udahan ya. Halo? Contohin lagi Minjul, mungkin pada bingung kali mereka. Kayaknya malu deh atau sibuk atau apa. Ini udah contoh lagi, Tan lagi, James. Contoh lagi, ambil. Win rate-nya lumayan ya, bagus ya. Oke. Ini kita tes di BTC.
set, nggak ada, set. Nah, nggak ada, set, nggak ada, set. Ada nih, ya teman-teman, lihat nggak? Ya, cuma targetnya pendek di sini. Lihat Min. Ya, ini kecilin 5 menit. 1 menit juga boleh ya, cuman 1 menit banyak ini tergantung apa broker kalian. Kalau broker apa exchange kalian bagus ya nggak apa-apa. Nah 3 menit aja lah kita lah, bagus ya. Intinya nah kita tunggu dia break. Ini sebenarnya udah break sih, bisa masuk SL di sini, TP di sini 1:1 biar cepet dapat target ya, gitu-gitu doang. Kalau sell di atas, kalau buy di bawah gitu. Simple kan? Cuman nunggu ada sweep liquidity-nya itu jarang. Tahu nggak kenapa sweep liquidity-nya jarang? Kenapa kita nggak bisa sering pakai? Kembali lagi ke teori week off, dia harus nunggu begini. Akumulasi ya, spring baru partisipasi masuk, participation, habis itu distribution gitu. Nah kita nunggu ininya lama, kita ngincer apanya sih? Nunggu ini nih, ini kata kuncinya, springnya ini, MPL, sweep liquidity, liquidity grab atau apalah istilahnya, apa namanya, liquidity sweep, apalah istilahnya. Dapat ya? Kenapa kita harus nunggu candle yang kedua, harus nunggu yang begini ya loh, yang tadi. Oh di sini nih tandain apa sih namanya, misalkan ini ekor. Nah di time frame kecil kan begini bentuknya. Kenapa harus nunggu liquid apa dia close candle di sini? Karena spring ini belum tentu liquidity grab. Kalau dia gagal, dia fail, dia akan bentuk begini. Ini namanya liquidity run. Akhirnya setup kita cancel gitu. Dapat ya? Mau ulang lagi yang lain? Udah sih gitu doang sih, sederhana, simple dan cepet kan. Selesai materi. Ada yang bertanya? Belum Min, baru masuk. Ya baru masuk. Ada rekamannya sih, cuman materi emang simple, sesimpel itu doang. Apa? Karena simpel untuk apa diulang bentar deh. Kenapa? Kan karena simpel nggak apa lah diulang. Udah ngulang dari tadi bang. Udah ngulang Oh iya 3 dah, kali. oke. Tapi jangan khawatir, ntar ada rekamannya kok. Nah biar lancar gimana, backtest dulu ya. Jangan langsung apa namanya, gue tadi mau apa, nggak fokus gue. Jangan langsung tes di real account segala macam, paham ya? Kalau ada premium segala macam, cuman saya nggak suka ya jujur ya. Usahakan jangan putar ulang. Kenapa? Kayak tadi loh yang tadi saya kasih unjuk, 4 jam closing belum kelar, pas saya buka 5 menit kadang-kadang udah jalan duluan begini, kan nyontek, nggak fair dong, betul nggak? Halo? Betul Min. Nah, tandain yang forward test yang udah jadi buat latihan dulu. Nyontek yang di sini udah jadi, habis itu forward test. Forward testnya pakai apa? Akun demo. Pakai apa teman-teman? Akun demo. Caranya gimana? Di sini kalian apa namanya, pakai paper trading yang di trading view. Masukin commissionnya segala macam, masukin paper trading, backtest dulu. Kalau udah yakin kalian udah dapet win rate-nya minimal 100, ya hantam aja. Ini cocok sih buat harian gitu. Mau ulang lanjutannya. Nah ini masuk ya, cuman ada nggak bagusnya. Kenapa? Kalau kalian nyimak kalian pasti enggak. Kenapa? Atas bawah. Bukan, karena ini nih Candlenya lebih besar. kurang, iya, volatilitas kurang. Ini kita mau ngincer target, ini pendek, tapi sebenarnya bisa diakalin, jangan khawatir ya. Nanti kalau kalian udah main multi time frame nih, kalian bisa lihat daily-nya. Kita cek daily trend turun nggak. Oh trennya turun nih, berarti target gue bisa jauh nih. Mau masuk nih, gue ngeliatnya trennya biasanya turun nih jauh, ya udah apa namanya, ya udah ambil, yang penting dapat reward sama targetnya, dapat ya, gitu doang, udah simple. Running aja udah, sisa biarin SL atau TP. Ini dapat 1:1 ya, gitu. Dapat ya? Mau ulang lagi contohnya? Ya Minjul, ulang lagi coba Minjul. Ya.
Ini masuk nggak? Saya tanya kamu, ini masuk nggak? Enggak. Gitu. Masuk. Masuk ya. Ini sweep liquidity. Open close-nya jauh nggak ini? Body range-nya lebih lebar nggak dibandingin ini? Open close. Iya, iya. Nah, pasang di sini close-nya. Kita cari buy setup. Buka time frame 5 menit. Tunggu break. Nah, masuk. Pasang buy-nya. Hampir SL anjir. Nanti kalau misalkan kalian buat yang pekerja, kalau begini-gini gimana men? Udah biarin. Misalkan sampai 2 hari nih, udah biarin. Buka setup baru lagi. Yang penting USDT risk-nya kamu setiap hari kayak tadi nih, saya contoh simulasi, saya cuman siap ini bagi 30 katakanlah, bagi 30. Oh, saya per hari cuman siap rugi $30, $33. Nah, kamu per hari terserah kamu mau berapa entry, mau 5 entry, 10 entry, pokoknya maksimal cuman boleh lose pasang posisi $33. Ini masih floating, bodo amat, besok buka lagi $33 gitu. Biarin SL atau TP, kayak robot aja. Liatin ini sebuah angka gitu. Biar cepet autoin aja ya. Kok setway ya? Nah, dapat TP ya. Nah, kayak gitu-gitu doang sih. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Materinya udah selesai atau mau ngobrol, curhat atau gimana? Cara ini bisa nggak? Kan Minjul kan bilang pakai Patha. Nah, kalau kita pakai 15 menit tapi ininya 5 menit gimana? Bisa nggak itu Minjul? Bisa juga, cuman target kalian kan targetnya kecil, otomatis kalian harus ngeliatin multi time frame. Ini kan tadi saya bikin cara anak SD, istilahnya yang sederhana lah buat latihan. Ini kalau 15 menit juga bisa kok. Contoh, harga tuh fraktal, nggak ngaruh ininya apa namanya. Kita ambil contoh ya. Hup, hup, hup. Nah, ini sweep liquidity udah kebuka. Anggaplah ini belum kebuka ya. Tadi saya kepencetannya kecepatan juga. Ini kan sweep, tapi kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Kembali lagi ke yang tadi saya bilang. Apa? Ininya kurang lebar. Dapat ya, targetnya nggak kelihatan. Nah, kali ini gimana? Cek 4 jam. Trennya turun nggak? Wah, trennya naik nih ya, berarti nggak ambil. Dapat ya, ini cuman apa sih namanya? Ini cuman retracement. Cuman apa sih namanya? Koreksi gitu. Kita cari lagi ya yang bagus. Nah, ini nih. Aduh, kepencet, kecepatan. Ini kena nggak dia? Oh, enggak. Ini fail. Enggak bagus, enggak dapat, enggak masuk rule, bukan enggak bagus. Kita cari masuk rule. Nah, ini masuk rule nih. Ya, sweep close-nya di sini. Targetnya cuma pendek sih. Kita breakdown ke M1. Kalau kamu mau target jauh, kamu lihat time frame gedenya, biasnya apa nih? Bisa jauh nggak sih? Bisa 2 kali 3 kalinya nggak sih? Kita coba lihat dulu 30 menit. Oh, trennya naik. Berarti kita entry di M1 karena itu tadi 15 menit. Kita tunggu dia break ya. Cuk. Nah, break nih, masuk udah buy. Kira-kira aja ya, udah nggak usah kayak Vibo lah, biar cepet. Nah, tak. Nah, dapat TP. Udah gitu sama aja, harga fraktal gitu. Ada pertanyaan nggak? Sering-sering latihan aja, sering-sering latihan, ntar terbiasa kok. Yang penting konsepnya dulu, konsep dapat. Halo? Ya. Ada pertanyaan nggak? Dari buat yang telat nanti ini ya videonya aku putar kok. Ini masih dari record udah 49 menit biar dapat nanti konsepnya. Oke. Cuman kan kelemahannya kita ya sebagai trader ya,
Jujur aja, kita nggak sabar nunggu. Terus apalagi ketika harga kembali lagi dan menyentuh SL, kita biasanya panik gitu. Nah, jadi ini triknya, biarinlah TP1, TP2 yang tadi saya ini, biar kalian nggak usah ngelihat balance atau apa, ntar psikologis kalian kena. Jadi ketika pasang maksimal $33, udah anggap $33 itu hilang. Nah, $33 yang tadi itu pun kan bisa dibagi-bagi. $33 kan minimal kalau di kripto rata-rata ya semua exchange $1 bisa minimal. Artinya kalian bisa entry 33 kali loh sehari loh. Saya lebih ngincar quantity. Kalau saya nggak butuh quality. Kenapa? Saya nggak mau sok-sokan. Kenapa? Quantity entry lebih nguntungin. Kalau quantity entry kita nebar 33 jaring, masa iya sih 33 jaring ini nggak ada yang profit. Tapi kalau kamu full margin satu entry $33, sekali SL kamu langsung ambles semua. Paham ya? Gitu. Nonton lagi video saya tentang MM gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Udah kehabisan materi udah selesai, udah. Backtest sudah, ini juga udah selesai materinya. Sabar Minjul. Gue bingung ngebahas apa lagi, temanya hari ini. Ntar kalau gue tiap hari gue bahas kehabisan bahan, gue nggak tahu ngomong apa. Main M1, sabar Minjul. Hah? M1? Left trade. Live thread enggak, kalau yang di publik takut ada yang ikut. Gue kemarin live thread sama si Nathan. Tanya si Nathan. Ajak Minjul, parah. Ada kok, ada nanya kamu, si James kemana, kata Nathan, gak tahu, ngilang katanya. Ya. Kalau kalian setuju, teman-teman, kadang-kadang kita ngadain live thread, oke? Cuman saya hanya untuk orang yang sudah paham MM, nggak nyalahin, nggak full margin, udah ikut aturan saya penuh, udah ikut aturan saya yang di video mengenai MM saya itu segala macam. Kalau udah ikut aja. SL ya udah, TP ya udah. Kita akan tradingin sampai akumulasi profit. Kalau profit selesai udah tutup gitu. Dan harus cepet tangannya karena saya sukanya M1, M3, M5 tradingnya. Biar cepet selesai. Kalau nunggu H4 nungguin sore, besok mau live berapa lama gitu. Ada pertanyaan? Berarti teknik ini work buat M1, M15 juga ya? Nggak harus sebenarnya melulu sama aja, bisa. Harga tuh fraktal, kan logikanya gini. Pertanyaannya bagus kok. Kalau kamu sering nonton video ya saya, bukan video saya, kalau kamu sering ikut live saya nggak pernah peduli sama yang namanya time frame. Time frame buat saya tuh hanya waktu. Ya contoh kan logikanya market fraktal. Misalkan ini time frame 4 jam ya, marketnya begini geraknya. Nah, kadang-kadang ketika harga lagi di sini, ini kan time frame 1 jam atau 30 menit ya, orang marking di sini, ini demand katanya, tunggu ini harga ke sini, padahal pergerakan harga di sini kan kamu bisa ambil untuk making money, betul nggak? Ada opportunity. Betul, men. Nah, disinilah kamu harus jago baca fraktalnya untuk nyampe sini. Kalau dia ada indikasi sell-nya, kamu kan bisa sell di sini, bisa. Nah, memang ini area time frame gede, cuman bukan berarti time frame kecil kita nggak bisa. Ini kuncinya adalah kita bermain-main ini. Makanya saya bilang, lihat, kalau kita mau main 15 menit 5 menit kamu lihat time frame besar. Contoh kayak tadi nih 15 menit. Kenapa saya putuskan buy? Karena saya lihat 30 menitnya tadi, ininya 30 menit ke atas, ininya naik candle ya. Dapat nggak? Harapan ini adalah cuma retracement. Opportunity-nya besar, probabilitasnya untuk naik. Target minimal sinilah. Masalah dia tembus saya nggak tahu, ini mah berarti bonus gitu. Caranya gimana ya? Sampai sini saya partial close, tutup posisi sebagian. Saya orang bukan pasukan set SL plus, saya nggak gitu. Saya tipikal partial close. Kenapa? Karena dalam order flow seringkali harga back to origin, balik ke origin, kembali ke asal baru terbang. Kalau kamu SL plus, sayang, opportunity kamu hilang. Dapat ya? Tapi terserah kamu, kalau kamu nyaman dengan set SL plus nggak apa-apa. Cuman SL plusnya nggak boleh sembarangan ya. Saya sering banget lihat orang kayak gini, harga lagi masuk sini, baru sampai sini udah SL plus ya. Ini oknum nih paling sering nih, yang tukang share sinyal nih. Udah SL plus ya, yang udah profit selamat ya. Padahal SL ini lebar. Kamu cuma boleh partial close jika ini udah 1:1 minimal, atau enggak 0,5, kecuali kamu belum ada rugi ya.
belum ada rugi ya, SL-nya jangan digeser dulu. Ketika 0,5 kamu close position 75% dulu. Kenapa minimal 75%? Karena area targetnya profit kamu masih tipis. Soalnya kalau 25% ini balik ke SL, usahain minimal BEP atau enggak minusnya sedikit. Misalkan kamu tutup 75% cuman profit baru $5. Minimal 25%-nya kita ngarapin naik. Tapi kalau gagal, saya kena tadi anggapnya 75% ini $5 ya. Saya minus di sini kena $6. Artinya secara teknis cuan 5%, rugi $6. Saya kan cuma rugi $1. Itu diperbolehkan. Minimal kurangin drawdown saya. Absolute drawdown namanya. Gak keseret-seret. Yang penting adalah gak boleh gini, harga baru naik sini dikit langsung ABC close, langsung geser SL ke sini. Enggak, kamu kasih kesempatan harga untuk bergerak, karena harga kan bergerak liquidity to liquidity. Kalau cuma segini doang mah kesabet gitu. Dapat nggak? Akhirnya RR kamu nggak sehat, profit ntar equity curve kamu 1 minggu 2 minggu win terus, winnya 90% kelihatan naik terus. Tapi sekalinya kena SL saat begini, naik dikit kena SL saat begini, capek loh. Gitu doang sih. Dapat nggak? Siap Min, makasih. Ya, memang bicaranya lebih gampang ya, prakteknya susah. Itulah butuh disiplin. Ngomong memang lebih gampang. Halo? Praktik terus yang penting Min. Kenapa? Gimana? Praktik terus biar terbiasa dengan metodenya. Ya, kalau trik saya biar saya nggak kena psikologis, jujur ya, saya selalu pakai banyakan akun tempur. Akun tempur gimana? Misalkan saya ada $10.000 katakanlah. Ini mindset ya, mindset itu penting. Saya taruh $1.000 buat bertempur. Saya kalau gagal, $1.000 saya hilang. Saya bagi 30. Ini kalau cara konvensional saya, tapi kalau saya udah nggak pakai ini lagi, saya compounding. $1 profit saya $1 SL saya timpa $2, $3, tapi jangan dicontoh ya, kecuali kalian udah yakin sama sistem kalian. Tapi kalau belum yakin sama backtest, kalau mau trading, bagi 30 aja dengan entry risk yang sama, minimal 1/2. Nah, saya anggap ini angka. Anggapnya $1.000 saya udah hilang. Saya ngeliat ini angka, bukan duit. Biar saya nggak stres. Kalau saya pikirin, saya hari ini rugi $30. Oh, $30 harusnya saya bisa beli makan, lumayan. Saya nyesal pasti. Paham ya? Terus keuntungannya, saya anggapnya begini. Anggap aja gue usaha bisnis, buka toko. Gue modal $1.000. Dapat ya? Nah, ketika gue setup signal, gue memutuskan untuk buy segala macam, artinya gue udah riset pasar. Sama kan asumsinya, anggapannya saya mau jualan gorengan. Saya udah lihat nih gorengan ini di tempatnya, lokasinya rame nih. Ini tempat gini ya. Udah, saya memutuskan masukin $30 katakanlah, berharap market respect sama analisa saya. Saya ngelihat nih, saya mau jual gorengan, lokasi sekolahan segala macam. Ini saya perumpamannya sama dengan demand ya, segala macam. Ya artinya kan saya udahlah jualan gorengan di sini modalin $30. Nah, nanti biarin market bergerak. Ternyata market begini nih. Udah kena mau SL. Kan sama aja di dunia nyata. Oh, ternyata gua bukan lupa, tiba-tiba ada pesaing baru masuk selama gua jualan gorengan. Dan gorengan dia laku. Ini kan di luar prediksi gua. Betul ya? Nah, apa yang trik yang saya lakukan? Saya cut loss kah? Saya timpa kah? Sama aja kalau dalam jualan gorengan. Oh, berarti dalam jualan gue harus tambahin bumbu nih. Gue harus buat menarik nih, beli 2 gratis 1. Nah, disinilah sama kalau di trading, kita mau partial close, mau cut loss, atau mau strategi sama. Kalau gagal kita bangkrut. Kena SL, kita anggaplah duit sisa. Anggapnya kita buka toko gorengan bangkrut, sisa 990. Ya saya kan masih ada peluru. Oke lah, saya coba usaha lain. Misalkan saya buka toko sepatu, ya berarti saya entry lagi. Jadi sebenarnya trading itu sama dengan kalian usaha dagang. Cuman bedanya gini doang. Kalau dagang itu ilusi. Ketika perusahaan kalian punya kalian yakin nih mau buka gorengan nih, katanya pertama profit, muter duit segala macam, tapi kan bulan ke-6 mulai turun, 7 keturun,
kalian belum kelihatan masa depan, kalian sabar menunggu. Kalau mau yang bangkrut, ujung-ujungnya ya bangkrut, kecuali kalian udah usaha. Oh, gue harus improve nih, gimana beli gorengannya tadi 2 gratis 1, berarti kan di MM, berarti inilah gak apa-apa lah, gue floating, gue buka lagi modal, gue bikin strategi baru. Misalkan tadi buy, yang ini gue sell, berharap yang sell ini nutupin ini subsidi silang, gue tutup. Itu usaha kita. Even market sudah berjalan, kita masih bisa usaha untuk perbaiki, ngurangin kerugian kita. Contoh yang saya sering bilang, trade management position. Nah, bedanya sama usaha apa? Usaha beda. Kalau usaha kita tunggu 1 tahun berkaitan bangkrut atau enggak. Kalau misalkan kita bangkrut, paling kita beban sewa toko, kalau sisa barang yang ini kita masih bawa balik kan. Nah, ini sama dengan equity kita. Sisa $30 hilang nih. Saya masih ada kok 30, ini per $10 ya. 30 nih, anggapnya 70, 970. Nah, ini sisa barang kita. Saya mau buka usaha lagi tempat lain. Justru enaknya di trading itu kita bisa gunain teknik yang lain atau apa. Tapi kalau di usaha kan nggak bisa. Misalnya kamu jual gorengan, berarti kan kamu ada baskom, ada kompor, ada yang kamu harus buka lagi dengan sisanya dengan usaha yang sama. Kalau nggak kamu harus jual liquid, libet. Nah, ini kita enak duduk, nggak pakai usaha, nggak pakai apa, nggak perlu nunggu dagangan yang aneh-aneh. Kita cuma duduk santai, bebas waktu, mau jual ada, mau beli ada. Jadi inilah kenapa saya memutuskan trading. Apa bedanya saya dengan usaha konvensional gitu. Bedanya ini cepet SL, cepet TP. Kalau mental kita nggak kuat, aduh gue langsung rugi nih, kita mental kena. Makanya trading itu yang nggak mau rugi jangan trading, tinggalin trading, kerja jadi karyawan, itu gajinya tetap. Ini sama kayak usaha kita dagang gitu. Untuk opportunity profit harus korbanin uang. Dapat ya? Gitu doang sih. Gue jadi kemana-mana nih. Ini mindset saya ya, biar saya nggak stres. Ini mindset saya biar saya berani trading. Kalau rugi berkali-kali kan ada saatnya lose strike nih, lose 9 kali katakanlah, mental saya kena. Nah, disinilah kalian harus punya sistem. Kalau kalian nggak punya sistem, lose 9 kali, kalian ragu, mau entry lagi ragu, padahal rule udah masuk. Nah, antisipasinya gimana? Kalau kalian udah punya kena sistem, saya masih lose 9 kali, saya panik, stop. Kan saya udah batasin $33 sehari. Besok move on, lanjut lagi. Kenapa saya harus bagi $33, nggak boleh lebih? Kalau lebih dari $33, saya susah recovery-nya. Gitu. Dapat ya? Karena kalau udah lose gede, mau recovery lambat, kena mental. Gitu. Udah sih, jadi cerita gue. Jadi mindset, bikin mindset gitu. Halo, udah sih. Ada mau tanya lagi nggak, bahas? Ada mau ini lagi nggak? Ada kendala nggak? Siap, Min. Tapi Kemarin saya ini Min mau share sedikit. Kemarin saya kan sempat coba-coba ya iseng pakai analisa sendiri, nge-short coin yang emang lagi naik kan. Umpama hari ini koin Sahara nih naik 50% terus. Saya ambil posisi resistannya, malah ketembus menjadi SL-nya kejemput baru turun. Kadang sering kayak gitu kan. Nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kamu sistemnya kamu udah backtest belum? Kalau kamu belum backtest, ya kamu udah backtest, yakin. Selama ini resisten rata-rata backtest saya nggak pernah tembus SL saya di sini. Suatu hari tembus, ya udah berarti memang ini ada saatnya market nggak sesuai sama rule kamu. Kedua, ketika kamu udah memutuskan entry, harga running bergerak berikutnya kamu nggak bisa kontrol. Kamu cuma bisa kontrol apa? Kontrol resiko kamu, kontrol sebelumnya. Tapi kalau udah masuk posisi kita udah nggak bisa. Jangan nego SL. Nah, kalau kamu kecuali nih kamu sering pasang resisten SL baru turun, resisten SL baru turun, berarti ada yang dibenahi. Kamu harus benahi sistem kamu, entah SL kamu terlalu tipis, nggak kasih radian napas, range-nya segala macam gitu. Nah, itu yang mau aku tanyain, Min. SL yang bagus tuh berapa persen sih, Min, dari entry? Maksudnya RR-nya. Oke, bagus, pertanyaan bagus. Aslinya ya dalam order flow market nyata, demand ini demand. Kalau kamu markingnya benar ini demand, rata-rata itu adalah 2 kalinya, divide 2 kali. Dapat nggak? Oke. Nah, karena kenyataan di market ya rata-rata orang ketika buy limit di sini, apalagi di manapun, dia akan
Beda ya, jangan bandingin sama spot ya, jangan bandingin sama spot hedging atau apa, kita nggak bicara itu. Rata-rata ketika orang buy di sini dia akan siap rugi 1/1, SL nya di sini, TP nya di sini, dapat ya, paham ya? Nah, Siapin. cuman ini kan terlalu lebar. Kalau kamu udah bisa presisiin ini, kamu bisa kecilin jadi setengahnya 0,5. Kalau kamu udah akurat nentuin ini ya, setengah 0,5 nya. Nah, kalau kamu masih bingung, ini kan buat limit order, yang buat limit order. Kalau kamu nggak siap, kamu udah lihat resisten, kamu jangan langsung masuk. Buat saya resisten itu bukan area entry, supply itu bukan area entry. Kenapa saya suka scalping? Saya malas nunggu, saya nunggu harga masuk ke area resisten, saya mau lihat dia ngapain. Katakan ini resisten kamu nih, kalau kamu langsung entry, kamu keseret. Saya lebih senang begini, tunggu dia masuk, saya mau lihat dia ngapain. Kalau dia tembus, dia bikin begini, berarti seller masuk, benar, buyer nggak mampu tembusin, gagal. Nah, saya di sini baru masuk. Itu pun saya entry-nya ini kan resisten, saya bukan pasangnya di sini, bukan sell di sini, tapi saya kecilin di sini, dapat ya? Itulah kenapa kalau di crypto class atau misalkan saya share signal, misalkan saya nariknya Fibo-nya begini nih, ini sebenarnya bukan area entry. Maunya saya adalah kalau misalkan mau execution instant sell, langsung entry di sini tapi risk reward langsung dapat di sini. Tapi kalau emang yang mau limit order, harus nunggu dia begini, ada konfirmasi baru masuk. Itulah kenapa saya share videonya. Yang bahaya adalah orang limit order di sini. Masalah nggak masalah. Tapi kalau MM-nya dia nggak ukur, itu bahaya. Saya kalau limit order biasanya MM-nya saya kecilin, atau enggak saya udah siap hilang. Kenapa? Limit order menurut data ya, fakta, win rate lebih kecil. Sering nggak kamu limit order malah kena SL gitu? Iya men, sekali profit baru setengah aja, maksudnya profit 1 langsung aku ambil. Nah, that's why saya ajarin namanya partial close, gituin partial close-nya range sampai mana. Jadi kadang target nggak selalu sampai. Nah, dan yang kedua adalah apa namanya? Tadi mau ngomong apa ya? Itulah market lah gitu ya. Kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi kamu jangan hanya kesalahan sekali kamu langsung ragu sama sistem kamu, jangan gitu. Saya juga sering loss kok. Kamu lihat di crypto class deh. Misalkan kalau tuh saya share signal atau ini, ada aja yang loss gitu, tenang aja gitu. Yang penting akumulasi profit targetnya. Itu aja sih. Sip men, makasih. Ya, sama-sama. Ini kita selesain ini ya, selesain replay lah, udah ini. Udah selesai. Kita udah backtest berapa banyak tadi. Kita contoh ya. Nah, sering biasakan nih teman-teman kalau latihan kan harga fraktal. Kalian latihan langsung forward test, jangan pakai backtest, langsung time frame 5 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit aja. Tapi kan saya mainnya intraday, enggak masalah harga fraktal. Anggap aja 5 menit ini weekly, daily, 4 jam, 1 jam. Kita ambil contoh ya. SL ya udah, kamu enggak usah khawatir, kamu hitung. Nah, ada satu trik lagi kalau dari saya. Terserah kalian ya, mungkin beda-beda orang ya. Oke men. Saya nggak mau bilang ini ntar saya diserang metode-metode lain gitu. Kalau saya selama pengalamannya saya nih, saya kan orangnya nggak mau banyak teori ya. Saya nggak pernah mau di sini orang lihatnya kan di supply, betul nggak? Yes, Nah, benar. biasanya orang akan siap-siap saya limit di sini. Kebalik. Salah nggak? Nggak salah. Cuman saya nggak peduli kiri. Saya lebih fokus market sekarang. Even ini supply, saya akan peduliin ini jika nanti dia begini, engulf. Kenapa? Ini adalah smart money footprint masa lalu. Masa lalu nggak jaminan bikin harga mantul. Yang bikin jaminan, yang bikin kita bisa lihat lebih akurat adalah harga sekarang yang bergerak. Paham ya? Andaikan ini satu time frame ya. That's why saya akan lebih prefer cari di sini, buy di sini. Karena lebih dekat ke harga sekarang dibandingin masa lalu. Nah, misalkan kalau saya mau cari sell, saya akan lebih fokus ke sini jika ini engulf. Ini engulf. Tapi apakah langsung sell? Enggak, tunggu close candle. Dapat ya? Tapi ini targetnya pendek, min. Buka time frame 5 menit, lihat trennya apa. Oh, bener nih trennya turun nih misalkan.
sat 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 sat. Dapat ya. Saya tahu dari mana turun. Ini ada break, seller bekas masuk, tapi target saya cuma di sini, pendek juga sih. Karena kita batasin biasnya cuma 5 menit buat latihan, kecuali kamu lihat mau bias 1 jam 4 jam. Kita buktikan lagi ya, kita contoh ya. Ini contoh saya latihan, saya kasih contoh. Hmm. Saya akan lihat begini. Ini kan ada supply, ini ada demand. Saya nggak peduli yang di sini, saya nggak peduli. Saya lebih lihat yang current sekarang. Apa yang kamu lihat? Ini sat 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 sat. Oke. Nah, ini kan sideways belum ada break. Oke, ini break time frame kecil. Saya nggak peduli. Saya cuma ngelihat ini di break. Ini break. Oke, ini break. Nah, jadi artinya area pantau saya cuma di sini nih, 2 titik ini. Ini dan ini. Ya, saya mau lihat ini jebol atau enggak. Ini jebol atau enggak. Saya kecilin langsung 1 menitnya biar cepet. Nah, saya mau lihat ini saya baru ambil jika ada konsolidasi. Contoh kayak gini nih tadi nih. Ini kalau SL ya udah, itu cara latihannya. Andai kan saya sell, harusnya kan sell di sini. Oh, ternyata nggak nyampe target nih. Ya udah, SL. Terus gimana recovery. Jadi tesnya mainin satu time frame. Mainin satu time frame, satu token. Dapat ya? Misalkan ini saya SL gitu. Tapi kalau memangnya kamu mau confirm, kamu harus tunggu dia misalnya kamu masuk sell lagi, kamu harus tunggu dia break lagi. Yang ini udah kena SL. Ntar kita hitung di Excelin. Dihitung total berapa yang lose, berapa yang profit. Nggak usah khawatir kok. Yang seperti saya bilang, kamu ntar kapan-kapan kita deh, ini kan waktunya udah lama ya, ntar kita ambil contoh cara baca order flow kita bareng-bareng ya. Kemarin aku sama Nathan ada tuh, jadi kita bisa prediksi nih kira-kira bakal jadi supply nggak, bakal jadi demand nggak. Nah, kamu lihat ini nih, ini legenda dunia loh, sepanjang karir dia trading win rate-nya di bawah 40% semua. Cuman lihat yang dihasilin mereka. Kalau nggak percaya, copy ini, screenshot, masukin ChatGPT. Bener nggak? Ini legenda dunia loh, legenda abad 21. Jangan lihat ini ya, ini $5 jadi 2 billion. Ini nggak langsung $5, ini MC depo nih. Yang ini nih. Iya, men. Ya. Nah, jadi kalian nggak perlu win rate gede-gede kok gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan kita bubar loh, tapi kalau ada pertanyaan ya lanjut gitu. Saya suka kehabisan bahan kalau terlalu nggak ada yang nanya. Ini saya bukan pakai trading view saya, backtest saya nggak nyaman. Saya tuh kalau nyamannya trading ini chartnya saya gepengin. Kalian tahu kan kenapa saya ada indikator di bawah ini ya, buat gepengin ini sebenarnya gitu. Contoh, kita langsung contoh ya, kita lihat ini. Kita langsung tes ini, tes untuk apa sih namanya, tes untuk melihat order flow. Nah, kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, men, order flow-nya. Feel ya? Enggak, maksudnya bukan kelihatan order flow, bukan kelihatan indikatornya. Maksudnya saya lebih nyaman ini kalau ada indikator ini jadi gepeng gitu, jadi nggak tarik manual. Nah, contoh ya, kita biasa tes latihannya gini, ini terakhir ya sebelum kita ini bubar. Kalau saya latihannya gini nih, kita cari yang ada breaknya dulu. Nah, ini break nih, enak nih. Saya nggak peduli supply nunggu di sini segala macam. Tugas saya begini. Ini buat anak elite circle udah tahu ya cara saya order flow ya. Nah, ini kan lihat ini ada order flow out ya. Ini out di break, di sini order flow in. Nah, ini area demand, ini break, udah cari buy set udah kayak gini. Ini satu time frame ya. Satu time frame gitu. Nanti kalau ini gagal gimana nih? Ini gagal nih file, katakanlah di SL ke sini. Nah, kita ambil lanjutannya. Yang penting harus di break. Break artinya seller mendominasi, cari opportunity to sell. Ini saya pindahin karena saya suka Fibo saya. Nah, saya malas setting lagi. Saya butuh Fibonya. Dapat ya, trading tuh gitu-gitu doang. Ini hype ya.
tinggal berani masuk atau enggak SL berapa. Saya nggak selalu profit kok, saya kadang-kadang apa namanya, kalau SL ya udah SL gitu. Kalau nggak ada kita bubar, udah capek hari ini. Kita satu materi itu aja ya, biar rekamannya nggak terlalu lama. Udah 1 jam lebih. Rekamannya aku matiin dulu ya teman-teman. Udah, rekamannya udah di stop. Kalau nggak ada nanya lagi, thank you. Kalian backtest nanti, kalian latihan ya. Terima kasih banyak untuk Siap, Min. Sama-sama. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. God bless ya semua ya. Ya.